Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and we have a new episode of Alferev's Expedition Wonderland Indonesia. This is episode 2 and today we are gonna watch Keajaiban Bumi Rafflesia. The meaning of this part is the magic of Earth Rafflesia. I think we are gonna watch a video about Rafflesia place. And look at that, this is that giant flower of Indonesia, right? It is very interesting. Let's start, my friends. Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenal lebih dekat berbagai keajaiban Nusantara. Destinasi ajaib tim riset Ekspedisi Wonderland Indonesia berikutnya adalah sebuah daerah yang dikenal dengan bumi Rafflesia. Bumi Rafflesia. This flower is really very interesting. Okay, I'm so curious about this flower. Pada ekspedisi kali ini, tim akan berangkat terpisah, menempuh perjalanan darat dari Pulau Bali. Tim pertama memulai perjalanan lebih awal. So they are in Bali, right? Because I was thinking that the music is sounding very Bali music, Balinese music. Okay, so this part is near to Bali. Melintasi Pulau Jawa hingga menuju ke Pulau Sumatera, kami merasakan perjalanan ekspedisi yang lelah, namun tak terlupakan. Meskipun hingga kami melintasi... Oh my god, this place is looking beautiful. This place is looking so beautiful. Look at this beach. Look at this cove. Wow. I like that. I love that. It is looking like so beautiful. Pulau Jawa dan memasuki Pulau Sumatera, kami belum mendapatkan secercah kabar mengenai mekarnya Rafflesia. I know this place. I saw this place many times. Okay, I remember this square. Sementara itu, lebih dulu tim kedua menginjakan kaki di kota Bengkulu, ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Sebagai sebuah bangunan bersejarah di kota Bengkulu, Fort Marlborough menjadi tujuan awal tim ekspedisi Wonderland. I'm sorry. Okay. Di Wonderland Indonesia sebagai cagar budaya yang merupakan benteng peninggalan Inggris. Sejak Indonesia merdeka, benteng ini pernah menjadi basis pertahanan masyarakat Indonesia. Selain mengulik rekaman sejarahnya, di sini tim ekspedisi Wonderland Indonesia juga bertemu dengan sekelompok penari dan pemain musik tradisional khas Bengkulu. Bengkulu Music and Dance. Tari ini merupakan tarian persembahan khas Bengkulu, atau dikenal juga dengan tari makan sirih. Dihadirkan dalam nuansa penyambutan tamu agung. Diiringi dengan alat musik tradisional seperti dol, serunai, gendang panjang, dan kulintang. Nusantara memang penuh dengan hal-hal ajaibnya yang membuat takjub budaya ini masih bertahan hingga saat ini. Kesempatan ini tak boleh begitu saja terlewatkan. Tim sampling audio dengan sigap merekam suara merdu dari setiap alat musik tradisionalnya. Dipukul nih, tapi dari pelan sampai kenceng gitu.
35 jam sudah kami tempuh hingga tiba. We have traveled 35 hours. What are you talking about? 35 hours. It must be very tiring. It must be very tiring. Di kota Bengkulu. Kami berkumpul kembali bersama tim di rumah salah satu tokoh bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jam, Bos. Berkunjunglah kami di rumah Ibu Fatmawati. Rumah Fatmawati. Rumah ini rumah tinggal sebelumnya orang tuanya Fatmawati. Itu dibangun pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 90-an rumah ini direnovasi seperti museum kayak gini. Wonderland Indonesia tidak hanya mencari alam ajaib Nusantara, namun sejarah bangsa juga menjadi rahasia ajaib yang penuh makna bagi kami. Okay, but I can't remember Fatmawati. I can't remember her. She must be an important figure, but I can't remember who was she. Nah, katanya di sini ada mesin jahit yang dipakai sama. Ada. Boleh lihat? Di dalam, silakan. Di dalam sana. Silakan. Inilah mesinnya. Mesin ini masih asli ya, Pak? Asli, mesin asli. Mesin asli, meja asli, kursi asli. Datang dan melihat langsung benda-benda peninggalan yang menorehkan sejarah menyuntikkan energi baru. Betapa kami, sang generasi baru, tidak boleh lengah menjaga apa yang telah diperjuangkan orang-orang terdahulu. Indonesian flag. Wow, okay. Beautiful. Dari kisah-kisah perjuangan kelam masa lalu kami belajar bahwa berdiam diri tanpa aksi tidak akan pernah berarti. Rasa inilah yang akan terus tertanam pada diri dan naluri kami sebagai tim ekspedisi Wonderland Indonesia. Bengkulu pernah dijadikan salah satu tempat pengasingan Soekarno oleh Belanda. Okay. Dan disinilah kami berada. Melihat rekam jejak kehidupan Bung Karno, di rumah inilah kami belajar banyak dari kutipan-kutipan petuahnya. Sukarno is the first leader of Indonesia, right? Okay, I remember Sukarno. Okay. Dalam jejak kita di Bengkulu kali ini, kita telah berkunjung ke dua rumah penting, yaitu rumah Ibu Fatmawati saat menjahit sama pengasingan Bung Karno. Dan yang kita rasain memang ada hal-hal yang sifatnya mungkin tekstual ya. Banyak catatan-catatan bersejarah atau kutipan-kutipan Bung Karno yang mungkin bisa kita temuin di internet. Tapi ketika kita bisa hadir ke sini, kami yakin seluruh benda-benda asli ini merekam memori yang bisa kita rasain gitu. Momen-momen perjuangannya, bagaimana para pejuang itu sebegitu ikhtiarnya ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan aku rasa sih memang itu juga cukup penting untuk menjadi energi baru agar karya-karya kita juga mempunyai aliran spiritual yang sama gitu. Jadi harapannya Wonderland Indonesia juga menjadi sejarah baru, sebuah revolusi yang dalam bentuk karya seni yang suatu saat akan menjadi sebuah karya yang bukan hanya ditonton tapi juga dirayakan. Layaknya kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Padang Bengkulu. Hari ini kami belum juga mendapat kabar titik Rafflesia yang mekar. Komunitas pecinta Puspalangka Bengkulu pun masih membantu kami untuk mendapatkan titik Rafflesia yang mekar. Okay. Harapan kami besar untuk menemukan bunga endemik ini. Me too. I want to see it. I want to see that flower. Sembari menunggu, sebuah agenda rutin di setiap perjalanan kami mencari lokasi ajaib untuk bermalam. Untuk
Untuk sampai ke lokasi tujuan, kami melalui Jalan Padang Bengkulu, Kecamatan Air Napal, Bengkulu Utara. Jalannya yang sempit didominasi dengan pepohonan sawit di kanan kirinya. Suasana asri mulai terasa dan aroma laut mulai tercium dari kejauhan. Hari sudah menjelang sore, kami harus bergegas menuju titik pemberhentian. What is these things? Are they making little houses? I'm not sure. I can't understand these things. Tibalah kami di salah satu pantai terindah di Bengkulu. Pantai Nangai. Tidak Nangai Beach. seperti pantai pada umumnya. Tempat ini seperti padang rumput yang dihiasi ratusan pohon kelapa. Kami menentukan titik yang tepat untuk mendirikan tenda. Baik teman-teman, kita sudah di ujung dunia tuh. Kayaknya ini daratan terakhir sebelum Ujung bumi Bengkulu. Bumi Bengkulu. Pada sore hari ini kita akan ngecamp ya sama teman-teman Wonderland Ekspedisi di sini, dan step pertama adalah mendirikan tenda portable kita, sekaligus memperkenalkan yang biar teman-teman familiar, karena di ekspedisi-ekspedisi selanjutnya kita bisa nginep di mana aja ya. Ya, jadi ini ada fitur-fitur tertentu sehingga kita bisa kemana aja dan tinggal di mana aja. Kemarin kita udah nginep di rest area, bisa di depan warung, bisa sekarang di ujung bumi Bengkulu. Oke, langsung aja yuk. Perkenalkan, Kalimantara, yang akan menjadi kaki kami mengarungi Nusantara. Dilengkapi dengan tenda kecil di atasnya yang memudahkan kami untuk tinggal bersama alam dan menikmatinya lebih dekat. Armada yang nantinya akan selalu menemani perjalanan riset tim Ekspedisi Wonderland Indonesia untuk menemukan keajaiban Nusantara. What about other people? They have their own tent, right? Okay, this area will be the tent area. Everyone gonna make their own tent. My uncle have this kind of tents with cars. He made tents in his Jeep style car, and it is very useful, my friends. He is using that tent also in his car. On his car. Setelah membersihkan area sekitar, kami mulai untuk mendirikan tenda. Agenda wajib yang harus kita lakukan di setiap wilayah yang kami kunjungi. Cuaca cerah seakan turut berbahagia dengan kebersamaan kami. Beautiful. Beautiful. Dalam ekspedisi Bumi Rafflesia kali ini menorehkan kesan yang luar biasa. Namun kami masih harap-harap cemas jika belum bertemu langsung dengan bunga endemik langka sang Rafflesia. Rafflesia. Malam ini kami sedang menunggu mekarnya Rafflesia yang entah di mana. Okay. Good night. Good night. Happy dreams. Saat ini matahari akan terbit, tapi sedikit hujan. Jadi kita bergegas uninstall tenda-tenda karena kita memang akan melanjutkan perjalanan menuju petualangan sebenarnya, yaitu mencari Rafflesia. Karena memang sangat langka hari ini, tepatnya di minggu-minggu ini. Jadi kita memang harus benar-benar menyusuri hutan untuk menemukan
keajaiban utama di Bengkulu yaitu endemik bunga Rafflesia, karena itu salah satu ikon penting di Wonderland Indonesia. So, sekarang juga lagi hujan, kita bergegas biar kita tetap on time menuju hutan tempat kita akan bertualang. It is too early, my friends. There is even the sun is not rise. Maybe it is 4 a.m., 5 a.m. It must be something like that. It is too early. Okay. Sebuah kabar besar dari kawan kami di Bengkulu Selatan. Rafflesia telah mekar sempurna di sana. Bergegas kami menuju lokasi penemuan Rafflesia. Sepagi mungkin, kami melakukan ekspedisi ini agar sampai di lokasi tepat waktu. Mengingat bunga ini adalah endemik langka yang tak bisa diprediksi waktu mekarnya. Hanya mampu bertahan selama 4 hari. 4 days? Only 4 days? 4 days, 4 weeks, 4 months. What for? 4? 4 days. Wow. Okay. So this is why they want to be in hurry. Okay, now I can understand it. 4 days. Okay, this is very short. Dalam setiap perjalanan ada satu tujuan yang akan kami perjuangkan untuk mendapatkannya. Menempuh berbagai medan pun akan kami lakukan. Ya, bunga Rafflesia adalah satu tujuan perjalanan kami ke Bengkulu untuk secara sah menyematkan ekspedisi Wonderland Indonesia di bumi Rafflesia. Bunga Rafflesia. Terima kasih telah sempat waktu untuk hadir ke tempat kami. Sebelum kita melakukan trip ke bunga Rafflesia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu menjaga sikap. Dan yang kedua, apa yang kita bawa harap dibawa kembali. Perjalanan nanti kita akan melewati 2 sungai penyeberangan. Nah, artinya kira-kira barang yang tidak bisa basah atau kena air itu harap tolong diamankan. Okay. Dan juga karena kita cuaca nampaknya agak gelap, artinya kita harus sedikit percepat perjalanan dan berdoa ini menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di tanah Bengkulu tercinta. Semoga kita bertemu keajaiban bunga Rafflesia yang kita cintai. Semoga kita dipertemukan dan semoga energi-energi ajaib tanah Bengkulu ini bisa merasuk ke diri kita semua dan kita bisa menyampaikan keajaibannya ke dunia. Oke, kita satukan sinergi. Come on. Ekspedisi Wonderland Indonesia. Jamkwa, okay? Rafflesia yang sedang mekar berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedorang, Bengkulu Selatan. Yang mana kami harus menempuh perjalanan selama hampir 5 jam dari Bengkulu Utara. 5 hours. Untuk menuju lokasi mekarnya Rafflesia, kami dipandu oleh tim pecinta puspa langka Bengkulu. Dan kami akan melakukan petualangan menyusuri sungai dan hutan selama 2 jam dengan jalan kaki. Peristiwa ini adalah cerita indah bagi kami. Kesempatan besar dan langka yang kami dapatkan di tengah rasa cemas akan mekarnya bunga Rafflesia. Namun, semesta menjawab segala doa dan frekuensi positif kami yang selalu mengucap tujuan dengan tekad yang sungguh-sungguh. Okay. Bunga Rafflesia. Come on, Bunga. Sungai besar ini menjadi saksi langkah kami untuk berpetualang menemukan endemik langka Bengkulu yang mendunia. Sungguh, hal ini menjadi salah satu impian kami yang akan segera terwujud. Rasanya berdebar.
Tak terbayang seberapa indahnya Rafflesia yang akan kami temui. Ini menjadi pengalaman pertama bagi kami semua. Rafflesia memang tumbuh di tempat yang tak bisa diprediksi. Bisa di dalam hutan atau bahkan di rumah warga. Namun, kali ini yang kami temukan justru di tengah hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Yang lain masih struggle berusaha di belakang. Waduh, be careful. Menyeramkan. Wow. Be careful. Is there snake in the forest, my friends? It's always very scary for me. When I go to the forest, it's always very scary for me if there is a snake or something, that wild animals. There can be snakes, right? This can be dangerous. Wow. Sudah hampir 60 menit kami berjalan dengan berbagai medan tempuh yang beragam. Beginilah, jika memasuki hutan yang asri dan alami, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kami temui. Tak lama, kami mulai menemukan beberapa inang Rafflesia yang akan tumbuh beberapa bulan ke depan. Mana inangnya tadi? Inangnya ini, Bang. Oh ini. Wow. Rafflesia ini. Iya, Rafflesia ini. What is that? Ini besar. Oh ini juga ya. Nah, itu udah ini, Bang, rusak. Is this flower? They are showing this one, right? Is this Rafflesia? It is looking like small. Maybe this is a baby one. Langkah kami sudah dekat dengan Rafflesia. Tak sabar rasanya ingin kami melihatnya. Langkah pun kami percepat untuk melihat ajaibnya sang puspa langka. This is really interesting. This is really very interesting flower. Rafflesia arnoldi, 7 kilopak. What is that? 7 kilopak. Is it 7 kilogram? Is it something like that? No, it can't be, right? Inilah Rafflesia arnoldi dengan 7 kelopak yang terlangka di antara jenis lainnya. Beberapa jenis Rafflesia tumbuh normal dengan 5 kelopak saja. Namun ajaibnya semesta menjawab perjuangan kami. Menemukan puspa langka Rafflesia berjenis Rafflesia arnoldi dengan kelopaknya yang berjumlah 7. Very interesting. Very interesting. Kami takjub, tak bisa berkata. Hati berdebar dan bahagia. Semuanya hadir di luar kuasa dan ekspektasi. Betapa tidak, ini pengalaman kami yang pertama dan ditemukan oleh yang paling terlangka. Rafflesia arnoldi, 7 kelopak. Wow, okay. Is this flower eating the bugs? Maybe this flower is eating flies. Is it something like that? Oke teman-teman, sepertinya Tanah Bengkulu mengizinkan kami menyaksikan keajaiban ini. Setelah kemarin kita datang ke sini dengan kondisi By the way, I remember Rafflesia flower. I reacted one of Indonesian's traditional dance music video, and in that video there were Rafflesia flower also. I remember that we talked about that flower. I was thinking that this flower was that smelling bad flower, but no, this is a different flower, right? Rafflesia. Iya, karena bunga Rafflesia ini kan tidak semudah itu ditemukan, dan kebetulan pas kita nyampe ke sini juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang sudah meneliti bunga ajaib ini, dan akhirnya setelah ditelusuri lebih dalam, meskipun sangat jauh ya, sekitar 5 jam dari tempat kita tadi, dari kota, terus kita menyusuri beberapa sungai juga untuk menembusnya, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita dipertemukan dengan keindahan ini, karena ini bunga yang
sudah pasti akan masuk di Wonderland Indonesia. Karena memang ini endemik dan hanya ada di Bengkulu, tepatnya di Tanah Nusantara. So tadi teman-teman sudah coba nge-scan, teman-teman Dewa Atlantis, yang mana keaslian apa yang kita temuin hari ini mungkin nanti akan kita tampilkan di film panjang Wonderland Indonesia. Gimana? This flower is perfectly fit for his project, my friends. Alfred is trying to find cultural things, natural things from archipelago. So this flower is definitely what he is searching for. This is only being in archipelago. So this is understandable. His passion is understandable. Ya. Kita juga mau makasih buat teman-teman dari Bengkulu, ada Kak Sela dan suami dan juga tim Mapala di sini ya. Karena udah bantu kita untuk nemuin akses sampai akhirnya kita ketemu bunga rafflesia ini. Karena memang sebenarnya judul ekspedisi. What happened if you touch inside it, in the middle? What happens if you touch these things? Okay, I'm feeling like little children who are very curious, but I'm so curious right now. What happens if you touch that with your finger? Is it bite? What happens? Okay, I'm feeling a little silly right now, but I'm so curious. Di Wonderland Indonesia kali ini tuh bumi rafflesia. Tapi kita nggak berani soalnya belum nemu. Nah sekarang akhirnya. Sepertinya hujan. Semakin angin. Oke. Sepertinya mau hujan deras teman-teman. Jadi kita harus segera karena memang harus mengarungi dua sungai agak berbahaya kalau kita harus menunda. Oke. Ini hari ini kita bersyukur banget ya karena super haru dan merinding tadi pas ngeliat ini tuh kayak mau ibarat kayak nungguin anak lahiran terus tiba-tiba ada bayi lahir tuh kayak gitu. Nah kira bisa lihat langsung. There are flies here. It's eating those flies, right? Is it correct? There are flies here. Maybe this is a trap for flies. Maybe this flower is making beautiful scans for flies, and it's eating to the flies. Time to Suasana return. hutan mulai berisik dengan gemuruh dan angin. Semua peralatan diamankan dan kami bersama saling menjaga berjalan pulang. Be careful. Jalan semakin licin dan air sungai mulai perlahan naik. Langkah kami percepat karena arus mulai deras. Sungai tidak dapat diprediksi kejamnya. Meskipun susah payah melangkah di atas air yang mulai naik hingga lutut, kami terus berdoa agar dapat kembali dengan aman. Setelah hampir 3 jam kami menempuh perjalanan kembali, akhirnya kami tiba di tempat berkumpul dengan selamat. Kita harus safety-an karena memang medannya berat banget. Dan itu tasnya full. Jadi ada berapa kilo tuh? Sekitar 20 kiloan lah. Oke, setelah kita tadi diizinkan semesta untuk melihat keajaiban Bengkulu yaitu bunga rafflesia, pulangnya lumayan dikagetkan karena tiba-tiba hujan, dan itu salah satu hal yang paling kita takutkan karena kita harus menyeberang 2 sungai besar. Dan sekarang tadi kita sempat panik, sekarang udah 90% hampir menyeberangi sungai terakhir. Semoga selamat sampai tujuan semua. Ini kloter terakhir. Kloter That's terakhir. okay. That's okay. Is it from the rain season, by the way, my friends? Maybe they shoot this video last summer. Maybe because there are rain every day. Maybe it was rain season. Beberapa jam setelah kami bertolak dari Bengkulu Selatan, sebuah kabar duka kami terima.
Sungai yang kami susuri Really? Come on. Ooh. banjir besar dan menghanyutkan warga. Wow. Really? This is unbelievable. That thing was very little. Look at this flood. The rain is very powerful. This is why they were afraid of rain. This is why they returned in hurry. I can understand now. Okay. Now I can understand better. I was thinking that that's okay, it's nothing that bad. But now I understand. Meskipun masih diselimuti rasa duka, perjalanan ekspedisi Wonderland Indonesia masih harus berlanjut. Of course. Karena masih banyak keajaiban yang harus kami temukan. And I want to watch. There are lots of many things to discover and I want to watch them with Alferev. Thank you, Alferev. This is very precious. Your work is always very precious. I love to watch his projects. This is the second part of his project, Ekspedisi Wonderland in Indonesia. And we watched Keajaiban Bumi Rafflesia, Bunga Rafflesia flower. It is very interesting. And I learned some things in this video also about Indonesia, about Nusantara. Thank you for your suggestions, my friends. As always, thank you for watching out with me. We have watched this video from Alferev's YouTube channel. And let's see you in the next videos. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.